Baik. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada malam hari, Dok, saya ingin informasikan dulu bagi Tribuners bahwa program Malam Minggu Sehat adalah tayangan live. Jadi untuk Tribuners yang ingin bertanya terkait bahasan kita pada malam hari ini, bisa langsung menanyakannya di kolom komentar Facebook atau youtube.tribunnews.com. Nanti akan ada sesi saya akan membacakan pertanyaan untuk langsung dijawab oleh Dr. Tan. Baik, Dr. Tan, kita lanjut lagi pembahasan perihal pandemi ini, Dok. Kemudian terkait topik kita malam hari ini, Dok, asupan yang dianggap ampuh untuk menangkal COVID-19. Seperti apa, Dok, untuk asupannya? Ya, sama seperti halnya kalau Anda menanyakan apa sih resepnya perkawinan langgeng. Saya selalu mengatakan tidak ada satu resep jitu. Tidak ada satu resep jitu. Jadi kalau orang menikah supaya langgeng kalau cinta doang tapi nggak kerja, waduh gonjang-ganjing juga. Ya, tapi orangnya sibuk kerja tapi udah nggak ada cinta lagi, perkawinannya juga nggak jalan gitu ya. Sama. Bicara tentang bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita sendiri. Coba kita masuk ke infografisnya. Yang nomor satu pastinya adalah dari makanan, itu udah pasti ya. Nah, makanan juga kita mesti lihat dulu sabotasenya ada nggak. Kita banyak makan buah, kita banyak makan sayur, kita bahkan menambah dengan suplemen-suplemen mahal. Tapi kalau sabotasenya masih ada, Mas Alvin tahu sabotasenya apa aja? Sabotasenya itu adalah makanan proses, Mas. Nah, ini dia. Maka saya tuh agak sedikit gatel ya kalau seandainya kita ingin meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, tetapi masyarakat itu diberikan makanan-makanan proses. Sembako. Sembako isinya apa? Ada gula, ada terigu, ditambah dengan makanan-makanan kering, makanan pabrikan, apa yang instan-instan, biskuit-biskuit. So, itu cuma sekedar buat ganjel. Ya, itu tidak meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan bayangkan kalau misalnya dalam satu keluarga, lalu kemudian ada yang si ayahnya hipertensi, kebetulan ibunya punya diabetes, lalu dia mendapat sembako seperti itu. Wah, bukannya makin babak belur orang ini gitu loh ya. Ketimbang kalau seandainya dia mengkonsumsi makanan keluarga. Nah ini, makanan keluarga itu nanti kita akan bahas, terdiri dari apa aja. Ya, jadi percuma kita makan sayur, kita makan buah dengan banyak, pakai suplemen. Tapi kalau sabotasenya masih ada, daya tahan kita juga akan hancur gitu loh ya. Dan yang ketiga tentu saja yang saya udah bilang tadi, eliminasi sabotase dan olahraga. Ya, kita ngurusin makan tapi lupa berolahraga. Apalagi zaman pandemi, Mas, jujur aja. Saya pernah dalam satu hari Sabtu webinar 4 biji. Itu rasanya pinggangnya mau copot, kakinya abuh gitu loh ya. Karena apa? Saya kan nggak mungkin memberikan webinar sambil lari-lari di rumah, sambil masak, sambil beresin kandang kucing, kan nggak mungkin, Mas. Saya harus duduk, takzim, rapi, dan memuaskan pemirsa saya. Jadi kita akan lebih banyak duduk. Ya, anak-anak yang biasanya kalau di sekolah mereka berlari-larian, mereka ada pelajaran olahraga, bahkan mereka naik turun tangga karena kelasnya di lantai 2. Nah sekarang sekolah di rumah, belajar di rumah, mereka duduk gitu loh ya. Dan ketika duduk mereka juga berkutat dengan gadgetnya. Ya, jadi bayangkan kalau kita tidak olahraga. Nah olahraga itu tidak sama dengan goes keluyuran. Nah itu sekali lagi itu ngundang virusnya lagi. Ya, olahraga itu artinya adalah yang terutama sudah dianjurkan oleh banyak sekali ahli di luar negeri juga, kita membutuhkan yang disebut dengan kardio. Nah, kardio itu adalah olahraga yang meningkatkan kapasitas paru dan meningkatkan kinerja jantung. Jadi gerakannya itu lagi, tapi lalu kemudian Anda bisa melakukan optimalisasi dengan cara mengecek jumlah heart rate Anda, nadi Anda. Nah, kalau seandainya Anda cuma ngegoes, keluyuran, pamer sepeda 150 juta, dan pamer gadget, pamer outfit yang bling-bling. So, itu namanya rekreasi. Ya, bahkan kita cenderung untuk menebarkan virusnya. Tetapi barangkali perlakukan olahraga seperti puasa, nggak usah ada orang yang tahu kita lagi olahraga, tapi kita melakukannya secara istiqomah. Ya, pakai sepeda statis. Anda bisa kalau pakai ada alat, ada pakai cross trainer, atau Anda jalan keliling halaman misalkan, sampai nadi Anda mencapai angka optimal. Ya, itu disesuaikan dengan usia dan kondisi tubuh tentunya. Dan yang terakhir tentu saja kena cahaya matahari. Nah, ini menarik. Cahaya matahari itu bukan sembarang cahaya matahari. Karena kalau misalnya Anda mencarinya ultraviolet A, itu nggak ada gunanya. Karena ultraviolet A itu cuma bikin kita hitam aja, gosong, Mas. Kita membutuhkan ultraviolet B. Karena B ini yang akan memprovokasi badan kita melahirkan. Badan kita itu memproduksi vitamin D3. Nah, itu dia. Jadi bukan mataharinya mematikan virus, salah banget. Tetapi vitamin D3-nya akan terpicu untuk kulit, terutama kulit kita mengandung provitamin D3 untuk bisa dibentuk oleh kita punya ginjal.
Nah, dari situ vitamin D3 tentu akan mendongkrak sistem kekebalan tubuh. Dan saya tidak setuju kalau orangnya masih muda, ya, badannya sehat, lalu menggunakan suplementasi. Itu namanya seperti kayak Anda punya kulkasnya lengkap, isinya bahan makanan, Anda punya gas di rumah, tapi Anda catering. Yang malas di situ. Begitu Mas, kurang lebih. Kita akan bicara lebih banyak soal makanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.